Angin bertiup segar ketika sang pangeran yang baru saja selesai merayakan pesta pernikahannya dengan seorang putri cantik jelita mendapat perintah harus berangkat ke medan laga. "Selama aku pergi," pesannya kepada sang putri, "jangan sekali-kali kau keluar dari puri, berjalan-jalan di halaman ataupun membicarakan kejelekan orang lain." Dan sang putri pun berjanji akan menaati semua pesan itu. Hari demi hari berlalu dan sang putri selalu setia menanti di dalam puri. Sampai pada suatu pagi ketika dilihatnya seorang nenek-nenek berdiri di dekat pintu pagar. Nenek itu berseru, "Mengapakah tuanku mengurung diri seperti itu? Mengapa tuanku tidak menikmati keindahan alam? Berjalan-jalanlah ke taman, pasti hati tuanku akan terhibur." Semula sang putri tidak menghiraukan saran itu, namun lama-kelamaan ia pun berpikir, "Apakah salahnya bila aku ke taman?" Maka ia pun turun dari tangga puri dan berjalan-jalan di taman. Sebuah air terjun yang jernih sangat memukau hatinya. "Nah, begitulah," kata nenek tua itu lagi. "Udara terasa panas hari ini. Tidakkah tuanku ingin mandi? Lihatlah betapa kemilaunya air itu terkena cahaya matahari." "Ah, tidak, pikir sang putri. "Aku tidak boleh mandi." Namun akhirnya ia pun tertarik juga dan katanya dalam hati, "Kukira tidak apa-apa bila aku mandi." Lalu ia pun melepas gaun panjangnya dan melangkah ke bawah air terjun. Tiba-tiba nenek tua itu berteriak nyaring, Terbanglah, hai angsa putih." Dan seketika itu pula sang putri menjelma menjadi seekor angsa kecil berbulu putih, kemudian terbang menggelepar mengitari taman puri. Nenek tua yang pandai menyihir itu segera mengambil gaun sang putri, dan sekejap itu juga ia telah menjelma menjadi seorang putri cantik, secantik pemilik gaun. Dan kemudian dengan hati lega ia memasuki puri, menanti sang pangeran. Beberapa waktu kemudian, sang pangeran pun kembali pulang menaiki kereta kerajaan. Ia sama sekali tidak menduga bahwa putri cantik yang menyongsongnya itu bukan istrinya. Sementara itu, jauh di sudut taman puri, di balik rumpun-rumpun bunga, angsa putih tengah mengerami 3 butir telur. Ajaib, ketika telur-telur itu menetas, keluarlah 2 orang anak laki-laki yang sehat dan tampan, dan seorang anak perempuan yang lemah dan buruk rupa. Angsa putih mengasuh anak-anaknya dengan penuh kasih, menyelimuti mereka dengan sayapnya yang lembut, mengajar mereka berenang, menangkap ikan, dan membuat pakaian dari kulit lokan. "Jangan bermain terlalu jauh," pesan angsa putih berulang kali. Namun anak-anak itu seringkali melanggarnya. Mereka lebih senang bermain di rumput yang lembut di bawah jendela-jendela puri. Ketika anak-anak itu mulai berumur 5 tahun, putri palsu mulai curiga. Dari wajah mereka tahulah dia siapa ibu mereka. Karena itu dengan berpura-pura ramah, ia pun memanggil ketiga anak itu masuk ke puri. Diajaknya bermain-main dan disuguhinya makanan yang lezat-lezat. Sebuah kamar dengan tempat tidur yang bagus juga telah disiapkan bagi mereka. Tidak lama kemudian, ketika putri palsu mengira bahwa anak-anak itu telah terlelap, ia pun memerintahkan para pelayan untuk menjerangkan air dalam ketel besar dan mengasah pisau dapur. Sebenarnya si bungsu yang bertubuh lemah itu belum tertidur, dan ia mendengar semua perintah putri palsu. Lewat tengah malam, putri palsu mendekati pintu kamar, lalu bertanya, "Anak-anak, apakah kalian sudah tidur?" Dan si bungsu pun menjawab, "Kami tidak dapat memejamkan mata, bahkan kami sedang berurai air mata karena kau akan membantai kami dengan air panas dan pisau belati."
Putri palsu kembali ke kamarnya, berjalan mondar-mandir sambil mencari akal. Beberapa saat kemudian, ia kembali mengetuk dan bertanya, "Anak-anak, apakah kalian sudah tidur?" Dan si bungsu menjawab lagi, "Kami tidak memejamkan mata, bahkan kami sedang berurai air mata, karena kau akan membantai kami dengan air panas dan pisau belati." Suara yang sama, pikir putri palsu. Aku harus membuktikannya ke dalam. Dengan cepat ia membuka pintu dan masuk ke dalam. Ketika dilihatnya kedua anak yang lain sudah lelap, tanpa membuang waktu dicekiknya ketiga anak itu hingga mati. Keesokan harinya angsa putih mencari-cari anak-anaknya. Karena tidak terdengar jawaban, ia pun mengembangkan sayapnya dan terbang mengitari halaman puri. Dan ia melihat 3 sosok tubuh berjajar di atas tumpukan batu. Angsa putih menubruk ketiga tubuh yang sudah kaku itu. Dengan hati hancur ia pun meratap, "Kuak, kuak, kuak, anak-anakku, kuak, kuak, kuak. Buah hatiku bertahun-tahun aku mengasuhmu, memandikanmu dengan air mataku, dan senantiasa menjagamu tanpa pernah melepasmu jauh." Ratap tangis angsa putih terdengar juga oleh sang pangeran. Katanya kepada istrinya, "Aneh, bagaimana mungkin seekor angsa dapat meratap seperti manusia?" "Ah, pasti tuanku hanya berhayal," sahut putri palsu. Diam-diam ia memerintahkan beberapa orang pelayan untuk mengusir angsa itu. Perintah itu pun segera dilaksanakan, tetapi angsa putih hanya terbang menghindar ke sana kemari. Ketika keadaan telah kembali sunyi, angsa putih pun meratap pula. "Kuak, kuak, kuak, anak-anakku, kuak, kuak, kuak. Buah hatiku bertahun-tahun aku mengasuhmu, memandikanmu dengan air mataku, dan senantiasa menjagamu tanpa pernah melepasmu jauh." Kemudian terdengar ratapan yang lain. "Penyihir telah merampas ayahmu, sang pangeran, suamiku. Ke sudut puri dicampakkannya aku, sementara ia menduduki tempatku." Mendengar nyanyian ratapan itu, terkejutlah sang pangeran. Ia segera memberi perintah kepada para pelayan, "Tangkaplah angsa itu dan bawa kemari." Namun usaha para pelayan untuk menangkap induk angsa itu sia-sia, dan semuanya menjadi heran, karena ketika sang pangeran sendiri turun ke halaman dengan maksud hendak menangkap angsa putih itu, binatang itu bahkan hinggap ke tangannya. Kemudian ketika sang pangeran membelai sayapnya, angsa itu tiba-tiba lenyap dan muncul putri cantik jelita, istri yang sesungguhnya. Sang putri segera menyuruh seekor burung untuk mencari air sakti. Dalam beberapa detik saja, burung yang suka bercerita itu telah kembali, membawa air ajaib dalam temboloknya yang besar. Dan ketika air sakti itu dipercikan ke tubuh ketiga anak itu, seketika itu juga mereka membuka mata dan kembali hidup. Sang pangeran memeluk istri dan anak-anaknya dengan penuh sukacita. Sesaat kemudian ia pun mengeluarkan perintah untuk menangkap putri palsu, membelenggu dan mengikatnya ke ekor kuda liar yang segera menyeretnya ke tanah lapang. Nasib putri palsu berakhir dengan sangat menyedihkan sebagai upah atas kejahatannya sendiri. Kini sang pangeran hidup bahagia sepanjang masa bersama dengan istri dan anak-anak mereka.